Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, langsung saja. Mengapa buah kopi saat kita semai berubah dari indukan asalnya? Misalnya kita mengambil bibit dari indukan yang lebat atau dari indukan yang berbuah besar-besar. Di saat kita semai, setelah tumbuh dan kita tanam, kita jadikan bibit, biasanya banyak sekali terjadi perubahan. Dari buah yang besar, setelah kita tanam berbuah kecil-kecil. Dari buah yang lebat-lebat, setelah kita tanam tidak berbuah lebat lagi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Biasanya pada pohon-pohon kopi itu kita memilih dari pohon yang terbaik. Namun setelah kita tanam, biasanya akan berubah menjadi buah yang tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita bedah, atau saya akan tunjukkan mengapa bisa berubah seperti demikian. Pada umumnya kita melakukan pembibitan itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau kita mengambil bibit untuk stek payung, kita mengambil ranting atau dahan untuk kita jadikan bibit. Kemudian untuk stek lancuran biasanya kita mengambil dari tunas air untuk kita jadikan bibit. Dan kemudian yang lebih umum lagi, kita mengambil bibit dari buah atau kita menyemai bijinya untuk kita jadikan bibit. Namun yang sering terjadi kalau kita mengambil buah untuk kita jadikan bibit, sering terjadi perubahan. Yang tadinya berbuah lebat, setelah kita semai dan kita tanam akan berubah. Banyak sekali jenis-jenis yang ditimbulkan oleh hasil pembibitan yang kita semai tersebut. Seperti yang kita lihat saat kopi yang sedang mekar seperti ini, banyak sekali lebah-lebah yang beraktivitas, berkerumunan ataupun berterbangan dari satu dempol ke dempolan yang lain dari bunga-bunga pada pohon kopi kita ini. Pindah dari pohon kopi yang satu ke pohon kopi yang lainnya. Dari pohon kopi yang ini bisa pindah ke pohon kopi yang ini. Di sini bisa kita pahami, dengan berpindah-pindahnya lebah-lebah ini, baik itu lebah trigona ataupun lebah apis, baik apis cerana, kita bisa saksikan, kita lihat. Nah, di kaki-kakinya itu ada yang dia bawa. Nah, bisa kita perhatikan. Mungkin kurang jelas. Karena, nah, bisa kita pahami. Kita lihat juga di kaki-kaki lebah ini. Mana dia yang lebih jelas lagi. Kita cari yang lebih jelas agar teman-teman pemirsa sekalian bisa memahami. Karena belum terlihat juga. Mana ini lebahnya? Atau langsung saja kita melihat ke sarang lebahnya, biar bisa kelihatan lebih jelas. Nah, ini saya memelihara lebah. Kita perhatikan. Nah, saat dia pulang ini, ada yang di bawahnya, yang di kakinya itu. Nah, di kaki-kaki lebah ini ada yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini adalah serbuk sari. Perlu saya jelaskan apa itu serbuk sari? Serbuk sari adalah serbuk yang ada pada bunga-bunga ini. Nah, serbuk sari ini adalah gen kalau kita manusia laki-laki atau gen penjantan. Sedangkan untuk di dalam bunga ini juga ada yang namanya nektar. Nektar itu yang dicari oleh para lebah ini, nektar atau manisan. Yang kita sebut manis untuk calon-calon madu. Ini dijadikan madu oleh lebah-lebah. Nah, nektar itu dihisap oleh lebah-lebah. Sedangkan tadi, seperti tadi kita telah menyaksikan di kaki-kaki lebah itu telah membawa serbuk sari. Atau bisa kita sebut proses yang seperti ini, kaki lebah yang membawa serbuk sari di bawah ke bunga-bunga ini, kemudian dia masuk. Biasanya dia masuk ke dalam bunga-bunga yang sedang mekar ini untuk mengambil nektar atau mengambil manis yang ada pada bunga-bunga ini. Nah, dengan demikian sudah kita bisa pahami dari sel-sel serbuk sari, jutaan yang melekat atau menempel di kaki-kaki lebah itu bukan ratusan ya, jutaan, banyak sekali. Nah, dari salah satu jutaan hanya satu yang akan menjadi buah. Ketika serbuk sari itu dibawa oleh lebah masuk ke dalam bunga ini, kemudian tanpa sengaja ada salah satu di antara serbuk sari itu yang jatuh atau menempel pada bunga. Nah, itulah yang disebut penyerbukan. Di saat penyerbukan itulah, kalau tadi lebahnya membawa
serbuk sari dari kopi yang besar-besar, kemudian menjadi buah di dalam bunga ini, atau salah satu dari serbuk sari itu menjadi buah, dia akan berubah menjadi besar-besar seperti yang dibawa oleh lebah tadi. Atau bisa juga dia seperti ibunya. Atau pada kopi ini misalnya tidak besar-besar, bisa dia menjadi buah yang seperti ibunya. Karena tadi bisa meniru ibunya, bisa juga meniru ayahnya. Seumpamanya lebah itu masuk membawa serbuk sari yang buahnya kecil-kecil. Tadi kan lebah menghisap pada pohon yang bunganya sedang mekar. Kebetulan bunga yang sedang mekar itu buahnya biasanya kecil-kecil. Nah, salah satu saja yang masuk ke dalam bunga yang sedang mekar ini bersatu dengan nektar tadi sehingga menjadi buah yang hasil dari penyerbukannya, maka ada dua kemungkinan, bisa meniru buahnya yang kecil-kecil dari serbuk sarinya atau gen dari ayahnya, bisa juga dia meniru gen betina atau persis seperti ibunya. Nah, di saat penyerbukan itulah dia berubah. Jadi kita tidak heran kalau berubah. Kalau tidak mau berubah, ini ada solusinya. Sebelum kembang ini, kalau memang kita ingin menjadikan bibit, sebelum kembang, sebelum bunga-bunga kopi ini kembang ya, ini ada solusinya, tetapi agak sulit. Ini kita bungkus dengan plastik, biar dia terjadi penyerbukan sesama satu pohon inilah. Nah, misal bisa kita bungkus dengan plastik, yang satu dahan ini bisa kita bungkus kalau memang kita ingin menjadikan yang ini sebagai calon bibit. Memang agak sulit kita untuk melakukannya, tetapi bisa dibuktikan. Kalau mau bibit kita itu tidak berubah, ya kita bungkus saja sebelum bunga ini mekar, agar tidak terjadi penyerbukan oleh lebah-lebah seperti yang saya sebutkan tadi, diserpuk dari pohon yang tidak kita inginkan, kemudian menjadi buah di sini. Makanya kalau dibungkus itu, dia terjadi penyerbukan sesama yang satu pohon inilah. Kalau pohonnya memang buahnya besar-besar, ia tetap akan menjadi besar-besar, tidak akan berubah. Ada juga pertanyaan, kalau kita perhatikan, kalau ini telah menjadi buah kan tidak berubah katanya, masih tetap seperti ini misalnya. Nah, kan pernah teman saya menanyakan, dia tetap seperti ini, padahal saat berbunga, ketika bunga itu terbuka seperti ini, tidak kita tutup, kenyataannya masih seperti ini, buahnya sama persis seperti ini katanya. Iya, kalau telah menjadi buah dalam satu batang itu kan yang kita sebutkan tadi untuk bibit. Kalau kita membuat bibit, gennya itu bersatu. Nah, misalnya tadi kan bunganya ini telah dicampur dengan gen yang lain misalnya. Nah, kalau dia menjadi buah, tetap menjadi buah seperti ini. Karena gen yang dari pohon yang lain itu di dalam buah ini. Bukan berarti dari gen yang kecil terus diserbuk pada bunga yang ini, buah ini dalam satu batangnya ini menjadi kecil, bukan seperti itu. Karena gennya itu telah berproses pada buah ini. Misalnya buah ini ya, dari gen yang kecil, dia tetap juga masih besar seperti ini, masih besar-besar dia. Walaupun di saat dia kembang seperti ini, telah diserbuki oleh dengan gen serbuk sari yang dari pohon kopi yang buahnya kecil-kecil. Tetap saja dia menjadi besar-besar seperti ini kalau menjadi buah. Nah, tetapi gen yang kecil-kecil dari pohon yang kecil tadi, serbuk sari dari pohon yang kecil tadi, ini telah menyatu di dalam buah kopi ini. Nah, makanya saat kita tanam nanti, kopi ini misalnya telah diserbuki oleh pohon kopi yang buahnya kecil-kecil. Saat kita tanam nanti, ini akan berbuah kecil-kecil, tetapi tidak kecil-kecil semua. Kenapa saya katakan tidak kecil-kecil semua? Karena yang kecil-kecil itu serbuk sari. Artinya, gen dari ayahnya. Serbuk sari itu gen laki-laki atau gen penjantan. Nah, jadi seperti itu. Bisa meniru yang dari serbuk sarinya, bisa meniru yang nektarnya atau dari indukannya. Sama saja persis dengan kita manusia ini. Kita manusia ini kan
Mohon maaf kalau sedikit agak jorok. Kalau tidak meniru dari gen ayah, kita meniru dari gen ibu. Entah itu paman dari ibu, entah itu paman dari ayah. Seperti itu juga dengan tumbuh-tumbuhan atau pohon kopi. Mungkin juga ada pertanyaan, berarti lebah-lebah itu merusak saja. Bisa merubah gen dari kopi-kopi kita kalau dibantu penyerbukan oleh kopi. Lebih baik kita suruh serbuk sendiri dari pohon yang satu ini. Nah, ini fungsi lebah itu lebih penting, bukan untuk pembibitan. Saya akan jelaskan apa fungsinya lebah-lebah ini, mengapa saya katakan lebih penting. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan lakukan subscribe terlebih dahulu. Mengapa saya katakan fungsi lebah lebih penting dalam hal penyerbukan? Karena penyerbukan oleh lebah ini yang paling sering terjadi. Karena penyerbukan itu bisa dari lebah, bisa dari angin. Kalau tidak ada lebah, penyerbukan itu kemungkinan besar akan gagal tanpa adanya peran serta lebah. Karena tanpa lebah, penyerbukan dilakukan, yang lebih banyak itu dilakukan oleh angin. Saat tidak terjadi angin, nah, tidak juga ada lebah, maka penyerbukan itu bisa disebut penyerbukan yang kurang maksimal. Makanya bunga-bunga kopi kita ini banyak sekali yang gagal menjadi buah. Kegagalan menjadi buah itu adalah salah satunya kurang berhasilnya penyerbukan. Maka kalau saya memelihara lebah di sekitaran saya ini, saya sengaja memelihara lebah demi untuk keberhasilan penyerbukan. Makanya itu saya bisa lihat ini. Ini sengaja saya pelihara lebah-lebah. Nah, untuk membantu penyerbukan sana. Kemudian di sudut yang jauh-jauh di situ juga saya bikin pondok untuk pondok lebah jauh di sana. Nah, kelihatan sedikit di sana itu. Itu salah satu fungsi lebah. Nah, ini lebah sangat aktif sekali beraktivitas karena kopi sedang melakukan pemekaran. Jadi itu saja teman-teman pemirsa sekalian, mungkin bisa dipahami. Saya cukupkan dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.